di akun channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dari ujian semester mata kuliah pendidikan agama Kristen. Dari soal pertama, penjelasan tentang manusia dan agama menurut Kristen. Dari pandangan Kristen tentang manusia berpijak kepada Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27 yang berbunyi sebagai berikut. Itu terkutip dalam Kejadian 1 ayat 26-27, yaitu tentang pernyataan Allah di sekitar penciptaan alam semesta, di mana manusia termasuk di dalamnya. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Berikut menurut penjelasan manusia berdasarkan kitab Kejadian. Yang pertama, manusia adalah hasil ciptaan Allah yang di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bait 2 dan 7. Manusia adalah makhluk yang real, ada hasil karya dari tangan Allah. Untuk ini harus dicamkan bahwa manusia bagaimanapun berbeda dengan Allah. Allah adalah Khalik dan manusia adalah hasil karyanya. Yang ke-B adalah menciptakan manusia tidak seperti Allah, menciptakan ciptaannya yang lain, unik. Manusia diciptakan dari tangannya sendiri. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung manusia. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Ini bisa berarti konsekuensi dan risiko menciptakan manusia telah dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjuk bahwa manusia adalah sebuah eksistensi sangat unik dan dahsyat. Sedangkan agama menurut pandangan Kristen, agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Tempat beribadah agama Kristen adalah di gereja, dan kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dan penyaliban, kebangkitan dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga. Sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dari Perjanjian Lama atau kitab suci Yahudi. Sebagai manusia yang seturut dengan gambar dan rupa Allah, manusia membutuhkan agama di dalam hidupnya untuk sebagai pegangan dalam menjalani hidup, agar selalu berbuat baik seperti apa yang Allah ajarkan dalam kitab untuk kehidupan di dunia maupun di surga kelak. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang manusia membutuhkan Tuhan. Sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, Tuhan menciptakan kita ke dalam bumi ini untuk mengelolanya dengan baik. Namun kembali lagi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita bukanlah makhluk yang sempurna, yang tidak terlepas dari banyak keterbatasan dan masalah. Oleh sebab itu, kita selalu butuh Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Allah menciptakan manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia memiliki akal budi yang tak dimiliki oleh ciptaan lain. Alkitab selalu menyebut kita adalah domba, dan domba tidak dapat hidup tanpa gembala. Menjadi tugas gembala untuk membawa domba-domba peliharaannya ke rumput yang hijau dan air yang sehat. Juga menghalau serigala, singa, beruang, dan pemangsa lainnya bila mereka hendak memakan domba peliharaannya. Bila domba keluar dari kawanannya dan berjalan sendiri tanpa pengawasan gembala, domba yang demikian pasti tersesat. Namun,
tanpa makanan dan minuman serta menjadi sasaran empuk pemangsa. Tugas seorang gembala pula untuk pergi mencari domba nakal yang tersesat itu. Nah, dari situ gambaran relasi gembala dan kawanan dombanya ini adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Allah adalah gembala agung kita. Semua yang kita butuhkan Dia sediakan. Ketika kita tersesat, Dia mencari. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Begitu kita mencoba keluar dari jangkauan pemeliharaan Tuhan, maka kita jadi mangsa empuk iblis. Iblis menanti kita di luar Tuhan untuk membinasakan kita. Penjelasan yang nomor kedua, penjelasan tentang utusan Tuhan dan bagaimana Alkitab sampai kepada kita. Istilah utusan di Perjanjian Lama dipakai untuk para malaikat. Semua malaikat adalah utusan Tuhan. Allah mengutus mereka melaksanakan kehendak Allah dalam ciptaan. Dalam Perjanjian Lama, messengers, utusan-utusan adalah istilah khusus bagi para malaikat. Selain malaikat, ada utusan manusia. Dalam Perjanjian Lama, mereka disebut para nabi. Dalam Perjanjian Baru, mereka disebut para rasul. Jadi, nabi diutus memberikan firman, rasul mengabarkan Injil, nabi diutus menyatakan kepada Allah. Rasul menggenapi rencana Allah. Para malaikat diutus menjalankan kehendak Allah yang harus langsung dilakukan, tidak dalam waktu, karena mereka tidak diciptakan dalam kurun waktu, sedangkan nabi dan rasul diciptakan dalam kurun waktu. Jika nabi memberitakan kehendak Allah sebelum kehendak itu dilaksanakan pada waktu yang akan datang, karena mereka diberi Roh Kudus dalam hatinya. Utusan Perjanjian Lama adalah para nabi, diutus untuk jadi juru bicara Allah. Mereka mengutarakan, menyampaikan, memberikan firman dari Allah pada umat manusia tentang apa yang akan terjadi. Karena waktunya belum genap, mereka mendahului zaman yang belum tiba. Setelah para selesai bernubuat, maka tugas mereka selesai. Roh Kudus tidak terus pada mereka. Lalu utusan Perjanjian Baru namanya rasul, atau bisa disebut apostolos, artinya utusan, yaitu utusan Allah tertunggal. Bapa berkehendak di dalam Kristus memilih Roh Kudus dikirim, maka Bapa berkehendak mengutus para rasul. Yesus memilih memberi mereka tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia bahwa Ia sudah mati dan bangkit. Yesus mengutus para rasul ke seluruh dunia dan mengirim Roh Kudus untuk dimeteraikan dalam hati mereka. Lalu bagaimana Alkitab bisa sampai kepada kita? Nah, itu pada masa pendudukan Belanda dan Inggris, penyebaran Alkitab atau bagian-bagiannya dilakukan oleh lembaga Alkitab Inggris dan Belanda. Hal ini berjalan terus hingga akhir tahun 1937. 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan di Praksila pendirian Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI bertugas menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagiannya dari naskah asli ke dalam bahasa-bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Selain itu, LAI juga mencetak, menyediakan, dan menerbitkan Alkitab semurah mungkin sehingga menarik dan terjangkau bagi orang yang ingin memilikinya. Alkitab yang sudah diterbitkan disebarkan oleh bagian distribusi LAI seluas mungkin secara tepat, bermanfaat, dan bertanggung jawab. LAI juga melayani semua gereja dan golongan Kristen di Indonesia, termasuk gereja Roma Katolik. Oleh sebab itu, Alkitab terbitan LAI tidak mengandung catatan atau tafsiran dari suatu gereja atau golongan Kristen tertentu. Yang ketiga, sifat yang dimiliki Tuhan dan sifat yang harus dimiliki utusan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Allah itu hadir, yaitu Dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, Allah itu Maha Tahu, yaitu Ia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita tetapi juga pikiran kita.
Yang ketiga, Allah itu Maha Kuasa, yaitu Allah itu sangat berkuasa dalam dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Yang keempat, Allah itu Maha Tinggi, yaitu Dia berbeda dan terlepas dari ciptaannya diri dan keberadaannya lebih tinggi daripada tatanan yang diciptakannya. Yang kelima, Allah itu kekal, yaitu Dia adalah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang keenam, Allah tidak berubah, yaitu sifat-sifat Allah tidak berubah dalam berbagai kesempurnaan atau dalam maksudnya bagi umat Indonesia. Yang ketujuh, sekali tanpa dosa dan benar sama sekali, yaitu Allah tidak dapat berbuat dosa. Kekudusannya juga mencakup pengabdiannya untuk melaksanakan maksud-maksud dan rencananya. Yang kedelapan, Allah itu Tritunggal, yaitu Dia adalah Allah yang Esa, yang telah menyatakan dirinya dalam 3 oknum ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sifat-sifat yang harus dimiliki utusan Tuhan. Yang pertama, tidak menentang ajaran dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang nabi akan diutus oleh Allah Bapa, dan kita tahu pasti bahwa dengan demikian seorang nabi tidak akan berlawanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki buah-buahan kehidupan yang sangat baik. Seorang nabi yang benar akan hidup menurut kehendak Roh Kudus dan menghasilkan buah roh-roh dalam kehidupannya. Tiga, memiliki karunia nabi. Alkitab memberitahukannya adanya berbagai macam karunia yang Allah berikan dalam pelayanan bagi utusannya. Nah, karunia itu dimaksudkan untuk menegur yang salah, menunjukkan jalan kepada pertobatan, dan menubuatkan peristiwa akan datang, yang kesemuanya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keempat, berfokus kepada Yesus Kristus. Fokus pengajaran seorang nabi adalah Yesus Kristus, Sang Firman Agung itu, dan Mesias. Baik ajarannya maupun perbuatannya dalam kehidupannya selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Nabi yang hidup sebelum Yesus Kristus datang ke dunia memfokuskan pada kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Nabi yang hidup setelah Yesus Kristus naik ke surga berfokus pada Yesus Kristus Sang Mesias. Seorang nabi yang benar akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ciri ini maka dapat dikatakan bahwa nabi tersebut adalah nabi palsu. Perbuatannya harus sejalan dengan perkataannya. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendaknya. Jadi fokus kepada Kristus dalam perkataan atau ajaran dan perbuatan mutlak tidak dapat dipisahkan. Nah, berikut yang saya jelaskan tadi adalah dari keseluruhan tugas atau soal ujian akhir semester pendidikan agama Kristen. Terima kasih.